Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di pertemuan ke-11 di mata kuliah Sistem Informasi Berbasis Komputer. Di sini kita akan membahas atau materi yang akan kita bahas yaitu manfaat dan hambatan sistem informasi dalam keperawatan. Jadi, di sini kita akan membahas mengenai manfaat dan hambatan sistem informasi dalam keperawatan ya. Selanjutnya kita harus tahu dulu sistem informasi itu apa. Jadi sistem informasi itu adalah sistem komputer yang mengumpulkan, menyimpan, memproses, memperoleh kembali, menunjukkan, dan mengkomunikasikan informasi yang dibutuhkan dalam praktik, pendidikan, administrasi, dan penelitian. Ini menurut Maliarou dan Zega. Oke, selanjutnya sistem informasi dalam keperawatan. Jadi, sistem informasi dalam keperawatan adalah kombinasi ilmu komputer, ilmu informasi, dan ilmu keperawatan yang disusun untuk memudahkan manajemen dan proses pengambilan informasi dan pengetahuan yang dilakukan untuk mendukung pelaksanaan asuhan keperawatan. Jadi sebuah sistem yang dirancang untuk membantu kerja seorang perawat ya, tentunya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tujuan sistem informasi keperawatan, yaitu sistem informasi manajemen berbasis komputer dapat menjadi pendukung pedoman bagi pengambilan kebijakan atau pengambilan keputusan di keperawatan atau bisa disebut yaitu Decision Support System atau disingkat menjadi DSS dan Eksekutif Informasi System. Jadi intinya sistem informasi ini membantu lebih cepat kerja dari seorang perawat untuk memberi suatu keputusan ke pasiennya. Dan selanjutnya juga ada manfaat dari sistem informasi keperawatan. Yang pertama, penghematan biaya dari penggunaan kertas untuk pencatatan. Jadi tidak ada sistem yang manual, semuanya sudah terkomputerisasi. Jadi tidak ada sistemnya kertas, tapi memakai alat bantu yaitu komputer. Dan di dalamnya ada sebuah sistem. Oke, selanjutnya penghematan ruangan karena tidak dibutuhkan tempat yang besar dalam penyimpanan arsip. Yang tadi kita bahas, sistem secara manual sekarang sudah terkomputerisasi dan tidak butuh tempat untuk menyimpan file atau kertas di dalam suatu ruangan. Jadi cukup menggunakan sistem informasi yang disimpan ke dalam database. Dan selanjutnya penyimpanan data pasien menjadi lebih lama. Jadi data pasien juga bisa disimpan menggunakan sistem itu lebih terorganisir datanya dan tidak susah untuk mencari datanya. Oke, selanjutnya manfaatnya yaitu pendokumentasian keperawatan berbasis komputer yang dirancang dengan baik akan mendukung otonomi yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, pada saat perawat melakukan tindakan, itu ada proses namanya pendokumentasian di sebuah sistem. Jadi, apapun yang dilakukan oleh perawat menggunakan sistem, maka prosesnya akan direkam. Oke, selanjutnya membantu dalam mencari informasi yang cepat sehingga dapat membantu pengambilan keputusan secara cepat. Contohnya tadi, jika seorang pasien datang mau kontrol ataupun mau check up, dia hanya mengetikkan nama pasien. Kalau menggunakan sistem, otomatis kerja seorang perawat atau administrasi di rumah sakit akan jauh lebih cepat dibanding menggunakan kertas. Dimana kalau menggunakan kertas berarti kita harus membuka atau mencari dulu file pasien tersebut. Maka di sini kerjanya jadi tidak produktif. Manfaat selanjutnya ya, meningkatkan produktivitas kerja. Jadi kerja kita juga jauh lebih cepat dibanding tidak menggunakan sistem.
dan mengurangi kesalahan dalam menginterpretasikan pencatatan. Jadi jika kita menggunakan sistem berarti kita mengurangi kesalahan yang ada. Jika kita menggunakan manual maka bisa terjadi suatu kesalahan. Oke, selanjutnya ada keuntungan utama dari dokumentasi berbasis komputer. Yang pertama yaitu standarisasi yang dimana terdapat pelaporan data klinik yang standar, mudah, dan cepat diketahui. Selanjutnya kualitas, di mana meningkatkan kualitas informasi klinik dan sekaligus meningkatkan waktu perawat dalam memberikan asuhan keperawatan. Yang terakhir adalah accessibility, legibility, mudah membaca dan mendapatkan informasi klinik dari pasien dalam satu lokasi. Oke, dari keuntungan utama kita berpindah ke faktor pendukung sistem informasi keperawatan. Jadi ada faktor pendukungnya juga ya dari sistem informasi keperawatan, yaitu adanya perusahaan yang dikelola atau profesi keperawatan yang menawarkan produk sistem informasi manajemen keperawatan yang siap pakai untuk diterapkan. Jadi banyaknya atau adanya perusahaan yang menawarkan ke rumah sakit ataupun tempat kesehatan yang dimana menawarkan jasa sistem informasi keperawatan yang memudahkan kerja dari seorang perawat. Oke, selanjutnya adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 yang mengatur tentang keamanan terhadap dokumentasi yang berupa lembaran kertas. Oke, selanjutnya aspek etika, karena sistem ini semaksimal mungkin dirancang untuk menjaga kerahasiaan data pasien. Jadi tidak ada lagi kebocoran data pasien. Jadi data pasien di dalam sistem informasi ini terjaga dengan aman. Oke, selanjutnya faktor penghambat pelaksanaan sistem informasi keperawatan. Jadi ada faktor penghambatnya juga. Yang pertama, untuk memutuskan penerapan sistem informasi manajemen keperawatan berbasis komputer tidak terlalu mudah. Oke, selanjutnya ketidakpastian sumber daya manusia keperawatan. Jadi di sini masih banyak yang sumber daya manusianya kurang, yaitu banyaknya perawat di sini yang tidak menguasai atau tidak bisa menggunakan sistem informasi. Jadi dia masih menggunakan secara manual. Sedangkan teknologi saat ini sangat dibutuhkan untuk membantu mempercepat suatu pekerjaan. Contohnya apalagi di bidang keperawatan, yang dimana jika kita membutuhkan misalkan obat, kita mencari obat, kita tidak butuh datang langsung ke apoteknya masing-masing, tapi khusus membuka atau melihat website obat di mana kita bisa mengecek obat ini masih ada atau tidak. Ya, selanjutnya adalah faktor sumber dana, di mana suatu rumah sakit ataupun tempat kesehatan memiliki sistem informasi yang canggih ataupun update, tapi dia di sini kekurangan dana, di mana dibutuhkan tapi dananya tidak ada. Nah, itu juga salah satu faktor sumber dana. Oke, selanjutnya kita masuk ke faktor penghambat sistem informasi keperawatan, di mana SIM berbasis komputer banyak kegunaannya, namun pemanfaatan sistem informasi manajemen di Indonesia masih banyak mengalami kendala. Hal ini mengingat komponen-komponen yang ada dalam sistem informasi yang dibutuhkan dalam keperawatan masih banyak kelemahannya. Jadi SIM juga banyak kelemahannya, tergantung kita juga, maksudnya tergantung perawat yang menggunakan sistem informasi. Jika dia belum tahu cara menggunakan sistem informasi, maka dia harus belajar dulu gimana menggunakan sistem informasi agar sistem berjalan maksimal. Oke? Dan kendala SIM yang lain adalah kekhawatiran hilangnya data dalam satu hard disk. Pada kondisi tersebut hilangnya data
telah diantisipasi sebagai pelindungan hukum atas dokumen perusahaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997. Jadi salah satu juga kendala dari SIM yaitu kekhawatiran hilangnya data. Ya, jadi bisa jadi data di dalam database-nya atau data pasien di dalam database itu bisa hilang, bisa. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini Ibu akhiri bisa membuka website Kalsa untuk melakukan absensi dan bisa mengerjakan tugasnya ya. Jika ada yang didiskusikan bisa japri Ibu atau langsung di Skalsa untuk melakukan diskusi karena di situ Ibu buka forumnya. Oke, untuk perkuliahan hari ini Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.